Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Awalilah Mada Bakti 162. 162.
Lagu pembukaan Hai Praumat Mandak Bakti 163. 163. Hai Praumat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Bersihkanlah jiwa dan ragamu, semoga berkenan padanya. Meski tak pantas karena dosa, percaya akan kurnianya. Tunjukkanlah doa dan kurbanmu, tanda silih bagi dosamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang ikut merayakan Ekaristi walaupun melalui live streaming. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-18. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita merasa segala kebutuhan kita serba tercukupi? Ada kecenderungan kita menjadi berpuas diri. Kepuasan akan hal duniawi sering membutakan dan menutupi hati kita terhadap situasi dan persoalan yang terjadi di sekitar kita. Karena yang dicari adalah pemenuhan kebutuhan duniawi, maka kebutuhan dasaria manusia akan keselamatan justru sering diabaikan. Melalui Ekaristi ini kita diingatkan untuk mengambil bagian dalam Ekaristi, mengambil bagian dalam Tuhan Yesus Kristus, serta mengundang Dia agar kita senantiasa memperoleh hidup dan juga kepekaan terhadap sesama. Mari saudara-saudara kita siapkan hati, kita mohon berkat, rahmat dan kemurahan-Nya dalam Ekaristi ini. Dan kita persembahkan doa-doa permohonan dan doa-doa syukur kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi makan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami.
kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan ucapan syukur dan permohonan-permohonan kita. Secara khusus kita juga mau bersyukur atas ulang tahun pastor kita, Pastor Agus Matasak, genap 47 tahun. Allah Bapa yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu secara mewujudkannya, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Bapa, kami mau menyampaikan rasa syukur, pujian, dan terima kasih kami atas ulang tahun
Pastor Agus Matasak, genap 47 tahun. Pastor Ernesto Amiglio, CICM, 79 tahun. Ibu Justina Bitikaka, Ibu Jenny Tumanan. Dan juga syukur atas ulang tahun perkawinan Pasutri Ho Arifin dan Shirley yang genap 17 tahun. Terima kasih Bapa atas rahmat berlimpah Kau nyatakan dalam hidup dan diri saudara-saudari kami serta rekan-rekan imam kami. Semoga Engkau selalu berikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup, sehingga mereka boleh bawa dalam hidup setiap hari melalui tugas pelayanan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Berikanlah selalu kesehatan yang cukup bagi Pastor Agus Matasak, Pastor Ernesto, Ibu Justina, Ibu Jenny, dan Pasutri Ho Arifin dan Shirley bersama dengan kedua anak mereka, bersama dengan orang tua, mama, oma, dan sanak keluarganya. Limpahkan pula kebahagiaan di tengah keluarga, sukacita, dan semoga mereka selalu mensyukuri hidup yang penuh rahmat, penuh berkat ini. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak almarhum Yusuf Joni Gosal 1 tahun yang lalu, Opa Daniel Bitikaka yang meninggal kemarin siang, Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake 8 hari yang lalu, Bapak Tahyar, Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen, Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana, Oma Go Pinio, Opa Choa Siokui, dan semua sanak saudara kami segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Moga-moga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan Engkau juga memberikan penghiburan, kesabaran, ketabahan bagi segenap keluarga, serta bimbinglah umat-Mu setiap hari dalam hidup di tengah keluarga, agar mereka kuat menjalani hidup ini serta setia dan mensyukuri semua berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Kelurahan. Di padang gurun Siong terletaklah di antara Elim dan Gunung Sinai. Bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka.
Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur, akan kami teruskan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk mereka makan dan memberi gandum dari langit. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
Supaya hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapankah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimateraikan oleh Allah." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tetapi tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Selama ini nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ada satu kisah yang barangkali baik untuk kita renungkan berkenaan dengan bacaan Injil hari ini. Seorang jenderal memutuskan untuk pergi berperang melawan musuh. Walau dia tahu, dia sadar kekuatannya jauh lebih kecil sedikit dibanding kekuatan
lawan, artinya tentara lawan jauh lebih besar, lebih banyak, 10 berbanding 1. Namun dia sangat yakin bahwa dia akan memenangkan pertempuran itu bersama dengan para tentaranya. Tetapi tentara-tentara jenderal itu juga ada rasa ragu karena sedikitnya personil mereka. Dalam perjalanan menuju medan perang, sang jenderal mampir sebentar di tempat suci dan berdoa di sana. Lalu setelah berdoa, dia keluar dan mengatakan, "Saya akan melemparkan uang logam ini ke atas, dan kalau uang logam ini menunjukkan gambar kepala, maka kita akan maju dan pasti menang. Tetapi kalau uang logam ini menunjukkan gambar ekor, kita pasti kalah, hancur berantakan." Maka segera dia membuang uang logam itu ke atas, dan ternyata yang muncul adalah gambar kepala. Sontak para tentara bersorak histeris, "Kita menang, kita pasti menang, ayo maju, jangan takut." Dan betul, dalam peperangan itu mereka menang dengan mudah. Setelah selesai perang, seorang tentara prajurit itu datang kepada sang jenderal mengatakan, "Pertempuran ini menunjukkan bahwa tak seorang pun dapat mengubah tangan sang nasib." Jawab sang jenderal, "Mungkin. Tetapi supaya kamu tahu, uang logam yang saya pakai untuk membuang itu, pada kedua sisinya adalah gambar kepala. Menurut saya, keyakinanlah dan kepercayaanlah yang membuat seseorang memenangkan suatu pertempuran." Nah, saudara-saudari, dari peristiwa ini, kisah ini, apa yang bisa kita renungkan? Bahwa ternyata keyakinan, kepercayaan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Lewat kepercayaan kita dapat melakukan sesuatu dengan baik dan sukses. Seseorang bisa menjadi menang dalam suatu perjuangan, dalam suatu pertandingan, karena dia yakin akan dirinya, yakin akan pertolongan Tuhan. Seseorang dapat dipulihkan kembali dari sakitnya walaupun sakit itu berat, susah, karena percaya betul akan belas kasihan Tuhan, atas pertolongan perlindungan Tuhan. Seseorang boleh memperoleh keselamatan karena percaya betul dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah daya, itulah kekuatan kepercayaan. Nah, hari ini kita mendengarkan bagaimana para orang banyak mencari-cari Yesus. Dikatakan mereka begitu sibuk mencari Yesus, dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka mengatakan, "Guru, Rabi, di manakah engkau selama ini? Kami terus-menerus mencari engkau." Tapi Yesus tahu motivasi mereka, sehingga Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu percaya akan tanda-tanda, melihat tanda-tanda yang aku lakukan, tapi karena kamu telah makan roti yang telah kuperbanyak lewat mukjizat." Yesus mengatakan kembali, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa. Jangan bekerja untuk makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa, yang akan mengantar kamu kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia." Sehingga mereka mengatakan, pekerjaan apa itu? Dan dari mana pula itu makanan itu yang akan tidak binasa, yang membuat kami selamat? Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku, akulah roti kehidupan, roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan pernah lapar lagi, barang siapa datang kepadaku tidak akan pernah haus lagi." Nah, saudara-saudari, sabda Yesus yang kita dengar ini sebenarnya mau menunjukkan
makna atau daya sakramen Maha Kudus, Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, bahkan setiap minggu. Ekaristi adalah saat-saat di mana kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita merindukan Ekaristi setiap minggu, bahkan setiap hari? Kalau kita merindukan Ekaristi, berarti kita tahu, kita percaya bahwa melalui Ekaristi ada Tuhan, ada Yesus yang hadir, yang senantiasa mau tinggal di hati kita, sehingga orang mau mencari dan berusaha untuk menghadiri Ekaristi dimanapun itu diadakan atau dihadirkan, karena mengetahui bahwa melalui Ekaristi saya memperoleh kehidupan, saya dipulihkan dan saya disembuhkan, saya dikuatkan dan saya dihibur. Itulah Ekaristi, karena di sana Yesus hadir secara real, nyata. Tidak ada kebutuhan yang paling dasaria ketika kita membutuhkan daya kekuatan dari Tuhan, membutuhkan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita sangat bersyukur, bangga dan sangat beruntung dalam gereja kita, gereja Katolik, karena melalui ibadat-ibadat kita, khususnya ibadat Ekaristi, perayaan Ekaristi, kita boleh menemukan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, secara real, nyata, dan kita boleh menghantar Tuhan, membawa Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Itulah makna dan buah-buah Ekaristi. Semoga kita semakin berani percaya kepada Yesus, mengandalkan Dia dalam hidup setiap hari, sehingga segala rencana kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan cita-cita kita boleh terwujud, karena Yesus membimbing, Yesus menguatkan, bahkan Yesus memulihkan, menyembuhkan kita semua karena belas kasihan dan kemurahannya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berkumpul di sini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membawa ke hadapannya segala kebutuhan kita, bahkan kelaparan seluruh dunia, dan juga pergumulan dunia ini karena menghadapi pandemi virus corona. Kita persembahkan doa kita, dan kita menjawab setiap seruan doa. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang mampu dan terlalu miskin untuk membangun kehidupan yang sesungguhnya manusiawi, semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya
untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bapa di surga, sekali lagi kami mau bersyukur, berterima kasih, bersuka cita bersama dengan Pastor Agustinus Matasak, pastor kami yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-47. Juga Pastor Ernesto Emiglio, CCM ke-79, Ibu Justina Bitikaka dan Ibu Jenny Tumanan, serta ulang tahun perkawinan Pasutri Ho Arifin dan Shirley yang ke-17. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk bimbingan penyertaan-Mu dalam hidup mereka setiap hari dan juga dalam setiap pelayanan. Semoga saudara-saudari kami ini, para imam-Mu dan juga Pasutri Ho Arifin, Shirley, senantiasa semakin berbahagia dalam hidup dan semakin setia percaya kepadamu, dan Engkau memberkati hidup mereka setiap hari dan keluarga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bapa, kami serahkan semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, orang-orang yang tercinta yang kami kasihi. Almarhum Bapak Yusuf Joni Gosal 1 tahun yang lalu, Opa Daniel Bitikaka kemarin siang menghadap hadirat-Mu, Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake Boyang genap 8 hari menghadap Dikau, Bapak Tahiar Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen, Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana, Oma Go Pianio, Opa Choa Syokwi, dan Bapak Herman Heret yang hari ini juga akan dimakamkan, yang telah menghadap hadirat-Mu tanggal 30 Juli yang lalu. Limpahkan belas kasihan pengampunan-Mu, berkat dan kemurahan-Mu. Semoga saudara-saudari kami boleh bersandar dalam ketentraman dan damai-Mu, dan kelak boleh menikmati sukacita abadi, hidup kekal di surga. Hiburkanlah selalu keluarga dan kuatkanlah mereka, dan dampingi mereka dalam pergumulan perjuangan hidup setiap hari. Marilah kita mohon. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bapa di surga, secara khusus kami mau berdoa bagi dunia, bagi lingkungan masyarakat kami, bagi bangsa kami yang dihantam virus corona akhir-akhir ini, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia yang semakin keras hantaman virus corona ini, baik yang terpapar virus maupun juga yang meninggal. Kami mohon ya Bapa, limpahkanlah belas kasihan, pandanglah bangsa kami, pandanglah seluruh dunia ini, dan tunjukkan kerahiman belas kasihan-Mu. Berikan kesembuhan, pemulihan kepada dunia, dan moga-moga Engkau menerima semua arwah orang yang telah meninggal karena virus corona, dan Engkau juga menguatkan para pasien serta keluarga yang mengalami penderitaan karena sakit. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Putra Yesus Kristus Engkau berkenan hadir bagi kami, sebab Ia menjadi roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan Dikau. Tinggallah beserta kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Di Pulau Samadi, Mada Bakti 235. Di ufuk langit nan
kembara semadi di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah kembara semadi di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudusmu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagunganmu dengan berseru, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu,
agar bayi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan
terpisah dari padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam peziarahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus